Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Praktikum Pemrograman Dasar Komputer tahun 2021. Gak kerasa ya teman-teman, perjalanan teman-teman di Praktikum PDK ini sudah setengah jalan. Yang artinya, sekarang teman-teman sudah masuk di modul 4. Di mana di modul 4 ini teman-teman akan mempelajari dua materi sekaligus. Yang pertama itu ada prosedur, dan yang kedua itu ada function. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama, kita akan membahas mengenai prosedur. Kita ke pengertian prosedur. Prosedur adalah suatu program terpisah dan berdiri dalam suatu blok program dan berfungsi sebagai subprogram atau program bagian. Penulisan prosedur diawali dengan kata prosedur pada bagian deklarasi dan cukup menuliskan nama prosedur di bagian implementasi. Untuk alasan penggunaan prosedur sendiri ada dua. Yang pertama itu digunakan untuk penggalan program yang akan digunakan secara berulang dalam suatu proses program. Yang kedua, digunakan untuk memecah program menjadi modul program, sehingga listing program menjadi lebih sederhana. Untuk kedua alasan ini, bahkan teman-teman semua pahami betul-betul ketika teman-teman praktek sendiri. Oke, lanjut ke syarat yang harus dipenuhi dalam penulisan prosedur. Yang pertama, harus diawali dengan karakter. Nah, untuk karakter sendiri sudah teman-teman pelajari di modul-modul sebelumnya. Jadi udah expert lah apa itu karakter dan lain-lain. Untuk syarat yang kedua itu penulisan prosedur tidak boleh menggunakan spasi. Gantinya spasi teman-teman bisa memanfaatkan yaitu underscore. Yang ketiga itu tidak mengenal tanda baca. Nah, kita langsung masuk ke bagian pendeklarasian prosedur. Penulisan pendeklarasian sebuah prosedur ditempatkan setelah kata public dan agar dapat dikenali objek dalam proses program. Penulisannya diawali dengan kata prosedur, kemudian diikuti nama prosedur. Nah, bentuk sintaknya seperti ini. Jadi teman-teman ketika menuliskan prosedur itu kan biasanya cuma semuanya di bottom. Di button teman-teman klik 2 kali kemudian tulis codingnya. Nah, untuk prosedur sendiri ini teman-teman harus men-scroll ke atas, mencari kata public. Kemudian di bawahnya ada public declaration ini. Nah, kemudian di bawahnya akan teman-teman tuliskan sintak prosedur yang teman-teman gunakan. Jadi sintaknya itu prosedur, nama underscore prosedur, kemudian parameternya. Nah, langsung kita ke penulisan prosedur. Penulisan prosedur tadi sudah dijelaskan. Penulisan prosedur itu di bawah implementasi atau implementation. Nah, untuk penulisannya itu seperti ini. Prosedur, nama prosedur, parameter. Jadi, bagian ini, bagian prosedur, nama prosedur parameter ini harus sama seperti yang teman-teman tuliskan di bagian bawah public declaration ini. Nah, ini tidak boleh berbeda. Kalau beda, itu akan error. Kemudian untuk penulisan prosedur itu begin, kemudian codingan, kemudian end, seperti biasa. Nah, untuk pemanggilan prosedur ini, tadi, seperti dijelaskan alasan penggunaan prosedur, yaitu untuk memecah program menjadi modul program, sehingga listing program menjadi lebih sederhana. Seperti ini, listing program menjadi sederhana. Biasanya, teman-teman semua kan menuliskan program semuanya F dikali X bla 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 itu langsung di sini kan, kayak di button diklik gitu. Nah, untuk prosedur ini teman-teman hanya menuliskan bagian nama prosedur. Seumpama nih, dari teman-teman bagian nama prosedurnya ini teman-teman tuliskan praktikum PDK. Kemudian di sini juga praktikum PDK, berarti di bagian button satu klik ini teman-teman hanya menuliskan praktikum PDK saja. Nah, ini akan teman-teman pahami ketika teman-teman mempraktekannya sendiri. Kemudian ini ada contoh programnya seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman.
Yang pertama itu kan pendeklarasian. Itu ibaratnya kita tuh introduce lah, memperkenalkan ke program teman-teman semua. Contohnya ini, prosedur tampil. Jadi kita mengenalkan tampil ini ke seluruh program DLP yang teman-teman buat. Kemudian kita menuliskan di bawah implementasi itu seperti ini, program T-form tampil. Nah, jadi ini tampil ini itu akan merujuk ke sini. Nah, ketika sudah diperkenalkan, maka di bagian implementasi ini sudah kenal kan otomatis. Nah, kemudian bagian begin, kemudian ini codingan. Kemudian di bagian button satu klik, otomatis cuma menuliskan form 1 titik tampil. Nah, tampil ini dia akan merujuk pada bagian implementasi yang isinya adalah Fajar Kurniawan, RT 7 Janturan Umbul Harjo, Yogyakarta. Seperti ini. Ketika teman-teman sudah dikenalkan di atas ini, pendeklarasian ya. Kalau teman-teman biasanya itu kayak seperti var lah. var, kemudian diperkenalkan, kemudian bikin. Nah, itu mekanismenya sama seperti itu. Langsung aja kita ke materi kedua, yaitu bagian function. Pengertian function sendiri adalah sebuah penggalan program yang terpisah dari program utama dan berfungsi sebagai program bagian dari program utama. Sebenarnya prosedur dengan function ini sama ya, yaitu menjadi program bagian atau dari program utama atau biasa disebut subprogram ya. Nah, untuk penulisan fungsi itu diawali dengan kata cadangan function dan dideklarasikan dalam bagian deklarasi fungsi. Nah, untuk pendeklarasiannya sendiri seperti dengan prosedur, itu di bagian bawah public declaration, seperti function, ini tipe ya, maaf teman-teman. Ini seperti function, kemudian nama fungsi, kemudian tipe. Tipe ini seperti integer, string, dan lain sebagainya itu. Kemudian untuk penulisan fungsi sendiri juga sama, itu di bagian bawah implementasi. Function, T-form 2, titik nama fungsi, tipe, bla 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 bla, kemudian N. Nah, perbedaan dengan prosedur itu terletak pada pendeklarasiannya. Tadi kalau prosedur kan cuma prosedur, kemudian nama prosedur, kemudian di sini parameter. Tapi kalau di function ini perbedaan di sini. Dia menggunakan tipe, tapi kalau prosedur menggunakan parameternya. Nah, kemudian untuk bagian pemanggilan fungsi juga sama, hanya menuliskan nama fungsinya saja. Di dalam function sendiri itu terdapat dua. Yang pertama itu ada function tunggal, dan yang kedua itu adalah function memanggil fungsi lain. Kita bahas yang pertama adalah function tunggal, di mana function tunggal merupakan suatu fungsi, proses pemanggilan dirinya sendiri. Nah, ini kata kuncinya, pemanggilan dirinya sendiri tanpa melalui fungsi lain. Contoh program seperti ini. Nah, seperti ini. Penulisan di bagian implementasi dan dipanggil di bagian button klik 1. Di bagian ini. Pemanggilan programnya untuk dirinya sendiri itu di bagian hitung. Jadi dia hanya merujuk di bagian ini. Ketika button 1 diklik, berarti kan otomatis dia menghitung luas. Nah, untuk rumus luas itu ada di bagian hitung. Hitung panjang lebar tinggi. Hitung ini dia itu mengandung rumus panjang kali lebar kali tinggi. Nah, itu adalah untuk function tunggal. Kemudian yang kedua, yaitu function untuk memanggil fungsi lain. Di mana program fungsi yang digunakan untuk memanggil fungsi lain di dalam listing program. Seperti biasa itu pendeklarasian, kemudian penulisan di bagian implementasi, kemudian pemanggilan fungsi. Nah, untuk contoh fungsi memanggil fungsi lain itu terdapat pada button 1, yaitu pada variabel D. Untuk menentukan output variabel D ini, dia harus menghitung bunga ABCD. Nah, dari bunga ini dia itu memanggil fungsi pada bagian implementasi.
yaitu pada bagian bunga. Untuk bunga sendiri itu dia mengandung perhitungan, yaitu F dikali pangkat di dalam kurung 1 ditambah G per 100 kemudian H. Kalau teman-teman lihat di bagian pangkat sendiri ini, dia juga mengandung fungsi atau mengandung perhitungan di atasnya, yaitu X ln X dikali Y. Nah, itulah perbedaannya. Jadi kalau fungsi tunggal itu dia hanya memanggil sekali ke dirinya sendiri, tapi kalau fungsi memanggil fungsi lain itu seperti bertingkat. Jadi ketika teman-teman ingin menentukan C itu memanggil dari B, dan B itu memanggil dari A. Jadi ada tingkatannya gitu teman-teman. Perbedaan paling mendasar itu seperti itu. Nah, ini untuk latihan soal itu ada di video berikutnya. Jika saya ada salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.